Catatan Mazmur 10 ayat 1 sampai 18. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh? Nas Mazmur 10 ayat 1 sampai 18. Doa ini bergumul dengan soal kemenangan keadilan Allah yang tampaknya ditunda. Bandingkan dengan seruan orang-orang kudus yang mati syahid dalam Wahyu 6 ayat 9-10. Pada zaman ini, ketidakadilan dan kejahatan merajalela, dan Allah kadang-kadang tampak berdiri jauh-jauh dan tidak turun tangan. Umat Allah harus berdoa agar Ia menghentikan kejahatan dan penderitaan. Sementara itu, kita dapat yakin bahwa sekalipun hari keadilan belum tiba, Tuhan telah mendengar doa-doa kita dan memberikan semangat untuk bertahan sampai akhirnya. Karena congkak orang fasik giat memburu. Nas Mazmur 10 ayat 2. Pemazmur bersusah hati atas sikap sombong orang yang jahat dan kejam yang kelihatannya berhasil. Dia berdoa agar Allah merobohkan orang fasik, menolong yang tidak berdaya, dan memerintah sebagai raja untuk selamanya, supaya dosa dan teror terhapus dari muka bumi ini. Sedangkan orang percaya perjanjian baru harus selalu sangat memperhatikan keselamatan orang fasik. Mereka juga harus memahami bahwa dosa dan kekejaman tidak akan pernah dihancurkan sama sekali. Atau kebenaran juga tidak akan pernah menang mutlak. Sehingga Kristus datang kembali untuk membinasakan semua kejahatan. Oleh karena itu, kita harus berdoa agar Allah akan segera menghapus segala kejahatan. Kristus dijadikan raja untuk selama-lamanya, dan bahwa di atas bumi ini dosa dan kesusahan akan berakhir. Di tempat yang tersembunyi, Ia membunuh orang yang tak bersalah. Nas Mazmur 10 ayat 8-10. Ayat-ayat ini dapat dikenakan kepada mereka yang berdagang ganja, alkohol, dan melaksanakan pengukuran kandungan yang mengakibatkan kehancuran jasmania, emosional, dan rohani banyak orang. Karena keserakahan mereka, orang-orang ini menjaring orang yang miskin, kaum muda, dan yang ceroboh dalam perangkap mereka. Melalui kesaksian dan periklanan mereka, dengan lihai mereka menekankan kenikmatan produk mereka sambil menyembunyikan penderitaan tragis yang datang akibat usaha mereka. Orang-orang fasik ini dengan congkak mengabaikan tanggung jawab moral mereka di hadapan Allah. Akhir hidup mereka akan amat mengerikan. Orang percaya tidak boleh ikut serta dalam memajukan sesuatu yang dapat merusak orang lain, tetapi sebaliknya, di dalam kasih, belas kasihan, dan perhatian, berusaha menolong orang lain menjauhi jebakan-jebakan itu. Bacaan Mazmur 10 ayat 1-18. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh, ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan? Karena congkak orang fasik giat memburu orang-orang yang tertindas. Mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancangkan. Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya
dan orang yang loba mengutuki dan menista Tuhan. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut, tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Tindakan-tindakannya selalu berhasil. Hukum-hukummu tinggi sekali, jauh dari dia. Ia menganggap remeh semua lawannya. Ia berkata dalam hatinya, Aku takkan goyang, aku tidak akan ditimpa malapetaka turun-temurun. Mulutnya penuh dengan sumpah serapah, dengan tipu dan penindasan. Di lidahnya ada kelaliman dan kejahatan. Ia duduk menghadang di gubuk-gubuk. Di tempat yang tersembunyi, ia membunuh orang yang tak bersalah. Matanya mengintip orang yang lemah. Ia mengendap di tempat yang tersembunyi seperti singa di dalam semak-semak. Ia mengendap untuk menangkap orang yang tertindas. Ia menangkap orang yang tertindas itu dengan menariknya ke dalam jaringnya. Ia membungkuk dan meniarap, lalu orang-orang lemah jatuh ke dalam cakarnya yang kuat. Ia berkata dalam hatinya, Allah melupakannya. Ia menyembunyikan wajahnya dan tidak akan melihatnya untuk seterusnya. Bangkitlah Tuhan, ya Allah. Ulurkanlah tanganmu. Janganlah lupakan orang-orang yang tertindas. Mengapa orang fasik menista Allah sambil berkata dalam hatinya, Engkau tidak menuntut. Engkau memang melihatnya, sebab engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati, supaya engkau mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri. Kepadamulah orang lemah menyerahkan diri. Untuk anak yatim, engkau menjadi penolong. Patahkanlah lengan orang fasik dan orang jahat. Tuntutlah kefasikannya, sampai engkau tidak menemuinya lagi. Tuhan adalah Raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Bangsa-bangsa lenyap dari tanahnya. Keinginan orang-orang yang tertindas telah kau dengarkan, ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka. Engkau memasang telingamu untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang yang terinjak, supaya tidak ada lagi seorang manusia di bumi yang berani menakut-nakuti.